Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengetahui seluruh isi hati manusia. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Pemirsa Semamio GKB Channel serta siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB, kembali lagi malam ini dalam acara Kalbu, kajian malam Sabtu dengan tema Senandung Al-Quran. Pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang sifat huruf. Tentunya bersama saya, host Ustadz Muhammad Amin Nasir, dan pemateri kita Ustadz Uzay Fatur Rahman. Assalamualaikum Ustadz Uzay. Waalaikumsalam Ustaz Amin. Baik, tema hari ini tentunya sangat menarik Ustadz Uzay, karena selama ini mungkin kebanyakan orang tahunya ketika belajar Al-Quran itu ada namanya tajwid. Betul, Kemudian Ustaz. ada namanya makharijul huruf. Iya, Tetapi jarang sekali mungkin beberapa orang yang belum tahu terkait dengan sifat huruf. Nah, mungkin malam ini merupakan bahasan yang menarik dalam kalbu malam ini, yaitu tentang sifat huruf. sifatul huruf. Betul sekali Ustadz. Mungkin langsung saja untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait dengan sifat huruf ini, eh, saya serahkan kepada Ustadz Uzay. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Kita sapa dulu ya pemirsa yang di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya, puji syukur kita masih dipertemukan kembali dalam acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah ya, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menebar manfaat, berbagi ilmu pengetahuan. Betul sekali Dan Ustadz. insya Allah ya pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu judul yang khusus ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf ya, di mana makharijul huruf adalah berbicara tentang tempat-tempat keluar dari huruf hijaiyah yang kurang lebih ya berjumlah sekitar 29 9. ya. Tapi sekarang kita akan belajar sisi lain dari huruf hijaiyah itu ya. Jadi huruf hijaiyah yang 29 itu ternyata nanti punya sifat-sifat sendiri. Nah, ini yang Ya, hal yang ini menarik yang yang memang jarang akan dibahas diketahui malam ini. oleh orang-orang awam Betul padanya. sekali Tapi Ustadz. kalau orang yang memperhatikan bacaan Al-Quran seorang qori, maka mereka harus tahu tentang Sifat-sifat huruf ini. sifatul huruf ini. Baik, pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu sifat huruf? Jadi kalau kita berbicara tentang sifat, maka kita berbicara sesuatu yang melekat atau yang menempel pada benda tertentu ya, atau pada manusia ya. Kalau yang menempel kepada manusia itu ada sifat namanya rajin, ada malas ya, ada Ada sungguh-sungguh, disiplin. disiplin, itu Betul. merupakan sifat ya. Dan kalau yang menempel kepada huruf ya, itulah sifatul huruf ya. Nanti ada istilah-istilah seperti mengalirkan nafas, ada menahan nafas, ada mengalirkan suara, ada menahan suara. Ada juga sifat dari huruf itu yang sifatnya adalah tebal, ada yang tipis ya. Maka pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati Allah, nanti sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah laha diddun, atau yang kita maknai dengan yang berlawanan ya. Lalu yang kedua adalah laisa laha diddun, yang tidak berlawanan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah yang berlawanan, lalu yang kedua adalah yang tidak berlawanan. Nah, lalu yang berlawanan itu apa saja ini Ustadz Amin? Ya,
setidaknya nanti ada 5 jenis ya. Yang berlawanan itu adalah ada 5 jenis. Yang pertama adalah hamas ya, Oke. hamas dan jahar. Lalu nanti ada syiddah dan rohwa. Roh. Lalu isti'la ya, ada isti'la itu adalah tebal. Lalu istifal. Lalu yang selanjutnya adalah idbaq dan infitah dan idlaq dan ismat. Itu nanti pembagian dari sifat huruf yang saling berlawanan ya. Maka nanti ada huruf yang sifatnya tebal, ada yang tipis. Baik Ustaz Amin, yang pertama itu adalah sifat hamas ya. Apa itu sifat hamas? Apa sih artinya hamas itu ini, Ustaz? adalah mengalirkan nafas ketika kita membunyikannya. Nah, sifat dari hamas ini di dalam huruf hijaiyah yang kurang lebih berjumlah 29 itu ya, karena ada yang mengatakan lam alif itu nanti juga huruf hijaiyah. Betul ya. sekali. Tapi kita ambil yang 29 huruf itu. Yang pertama adalah hamas ya. Itu terbagi menjadi 10. Ada 10 huruf. Fahathahu syakhsun sakat. Ya. Jadi yang kita hafalkan nanti yang 10 huruf hamas ini. Oke. Ya. Selain dari 10 huruf ini adalah lawannya jahar atau tertahan nafasnya. Jadi hamas itu mengalirkan suara atau maaf, mengalirkan nafas, sedangkan jahar itu adalah menahan dari nafas. Oh, ya, atau nafas. istilahnya hamas itu adalah jariyanun nafasi, kalau jahar itu adalah inhibasun nafasi. Ya. Jadi itu yang pertama, fahathahu syakhsun sakat. Maka bisa kita contohkan ya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Fa. Ya, ketika fa kita memunculkan fa, pasti kita akan merasakan suara yang mengalir dari mulut kita, ya. Ada hembusan nafas yang Hembusan nafas yang keluar atau yang mengalir ya. Qad aflaha, ya. Lalu ha, ya. Ha itu seperti hahihubah, ya. Hahihubah ar-Rahman, ya. Ar-Rahman. Ha itu mengalir nafasnya, ya. Lalu fa, ya, wabatha, wabatha, ya. Ustadz Amin bisa merasakan bahwasanya di situ ada nafas yang keluar dari mulut kita. Lalu ha, ahlakat, syakhsun, shin. Lalu asyams, ya, syams, ya. Asyams itu juga mengalirkan nafas. Lalu kha juga sa, ya, sol saling kal-fakhar, juga itu mengalirkan nafas, ya. Lalu yang selanjutnya adalah sin, kaf dan ta, ya. Kadzabat, ya, kadzabat itu juga mengalirkan nafas. Nah, sisanya dari 10 huruf itu masuk ke dalam jahar, ya. Maka pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi itu tadi hamas itu ada 10 huruf yang kita hafalkan. Jadi kita hafalkan 10 huruf itu saja, ya. Sedangkan sisanya otomatis pasti masuk ke jahar. Makanya betul itu sekali. Tadi saya katakan bahwasanya huruf atau sifat huruf yang saling berlawanan, hamas dan jahar. Fahathahu syakhsun sakat, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ustadz Amin dan pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sifat syiddah. Ya, lawannya syiddah itu ada rohwa. Ya, syiddah itu apa? Tertahannya suara. Ya, inhibasus saut. Ya, inhibasus saut. Ya, tertahannya suara. Yang di dalam huruf hijaiyah itu kurang lebih ada 8. Akan tetapi nanti pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati oleh Allah, ya, ada sifat yang menengahi ternyata, ya. Ada sifat yang menengahi. Seperti apa? Bainiyah, ya, istilahnya, yaitu sifat tawasud, antara itu. Ya, antara itu. Lah, lalu sifat yang syiddah ini kurang lebih ada 8 huruf, ya, terangkum dalam kalimat ajid qatin bakat, ya. Ajid qatin bakat. Nah, ini pemirsa bisa menghafalkan bahwasanya inilah huruf-huruf
yang Ajid. tertahan suaranya. Ya sudah, ba ya. Itu ketika kita mematikan huruf alif itu ya, ba ya, aj. Sudah Oh. tertahan suaranya. Lalu aqqa ya, apa ya, tabbat ya, tabbat Bet. yada abi lahabi wa Betul tab sekali. ya, maka itu tertahan suaranya. Itu terbagi menjadi 8 huruf ya. Lalu ada istilah yang selanjutnya yaitu yang tengah-tengah antara tertahan suaranya dengan mengalirkan suara. suaranya ya, yaitu istilahnya adalah tawasud ya. Itu terbagi menjadi 5 huruf ya yang terangkum dalam Lin kalimat lin Umar ya, lin Umar ya. Jadi bacaannya tidak terlalu menahan suara Oke, betul. dan tidak juga terlalu mengalirkan suara ya. Contoh ya, kita ambil satu kata an'amta, di situ ada huruf nun, Nun. dan a dan mim ya. Betul. An'amta, maka tidak menahan suaranya seperti ini. An'amta, tidak seperti itu. Dan tidak pula seperti an'amta, itu Mengalirkan terlalu suara. mengalirkan suara. Jadi tengah-tengahnya saja ya. An'amta, an'amta, an'amta alaihim, begitu ya. Jadi itulah sifat tawasud ya, tidak terlalu menahan suara dan juga tidak terlalu mengalirkan suaranya. Nah, sisa dari ajid, qatin, bakat yang termasuk dari syiddah ya, dan tawasud itu adalah lin Umar, sisanya ada 16 huruf ya, itu masuk dalam kategori ar-rokhawah yang mengalirkan nafas ya. Tsafi subas ya, mengalirkan suara kita. Suara kita ngalir, lalu nafasnya juga mengalir. Tsafi subas ya, suaranya mengalir. Baik, itu Ustadz Amin. Oke, baik Ustadz, sebelum kita masuk ke sifat yang ketiga ya nanti ya, yaitu istilah dan istifal Ya, nanti. isti'la, ya. Jadi kita saksikan pesan-pesan berikut ini dulu Ustadz. Baik, kembali lagi dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu. Tentunya masih sama dengan sesi sebelumnya, yaitu tentang sifat huruf. Untuk sesi ini, apa yang akan kita bahas Ustadz? Sifat apa yang akan kita Ya, bahas? ada 3 sifat yang berlawanan Ustadz ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya, 2 sifat yang berlawanan. Betul ya sekali, yaitu yang pertama kalau nggak salah kan mengalirkan nafas dan menahan nafas. Ya. Kemudian yang kedua itu mengalirkan suara dan menahan suara. Nah, Yang ketiga ini apa Ustadz? Yang ketiga ini adalah huruf yang agak terkenal ya. Itu istilahnya ada huruf yang tebal dan tipis, atau kita sebut dengan huruf isti'la. Isti'la adalah huruf yang tebal, yang memang dalam pengucapannya itu agak susah Ustadz Amin. Dan Susahnya kita sering, itu kenapa Ustadz? ya karena tebal itu. Ya, dan nanti ada tips yang memang harus kita ketahui ketika kita mengucapkan huruf yang bersifat isti'la tersebut ya. Nah, yang pertama adalah huruf isti'la yang terangkum dalam kalimat khussa dohtin kil ya. Jadi ada sekitar 7 huruf yang masuk dalam
kategori huruf tebal itu. Lah, bagaimana cara kita melafalkan huruf tebal itu, Ustadz Amin dan pemirsa Semamio GGB Channel dimanapun Anda berada? Yaitu kita mengangkat pangkal dari lidah kita ke atas langit-langit, ya, ke langit-langit bagian atas. Ya, jadi selain kita memijakkan makhraj huruf yang ada dalam kalimat khussa, dhaghtin kid, ya, kha, ya, so, do, ro, po, qaf dan dha, ya, kita juga mengangkat pangkal lidah kita menuju ke langit-langit bagian atas. Ya, nanti kita praktekkan, ya. Boleh Ustaz. Coba kita kha, ya, kha. Kita angkat pangkal lidah kita ke atas itu. Lalu so itu makhrajnya itu sama dengan sin, ya. Di lidah kita itu menempel kepada tempat tumbuh gigi pertama yang bawah ini, so, ya. Sa atau so. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah ketika kita mengucapkan so, ya, dia termasuk huruf isti'la atau tebal. Kita angkat pula pangkal lidah kita menuju ke langit-langit bagian atas, maka akan berbeda dengan sa, ya. So, ya, so, ya. Tapi kalau sa biasa aja sa. Ya, terdampar saja. Maka istilah istifal itu ya terdampar saja, nggak usah, nggak ada yang angkat, ya. So itu huruf dari makhrajnya adalah dari lidah kita, ya. Lalu bo, ini bo, ya. Bo itu makhrajnya itu adalah tepi lidah kita tempelkan kepada gigi geraham bagian atas, boleh kanan, boleh kiri. Nanti juga do ini ada salah satu dari sifat huruf yang tidak berlawanan, ya. Nanti ada pembahasan khusus do, ya. Maka do itu termasuk huruf isti'la. Kita tempelkan lidah kita bagian pinggir atau tepi ke gigi geraham bagian atas sambil kita angkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Bo, ya. Jadi bo bukan do. Itu salah. Kalau itu biasanya berkaitan kayak logat itu, ya. Iya, logat, ya, do, ya. Jadi ujung lidah kita hanya kita tempelkan ke mana gigi bagian atas, do. Ya, itu salah, ya. Itu bukan sifat dan makhrajnya. Lalu yang selanjutnya ada gha. Begitu pula gha, lalu po, ya. Begitu pula po, lalu qa dan dha, ya. Maka contohnya, ya, khairun, ya. Khairu wa abqa, ya. As-salah, ya. As-salah waladdallin, ya. Harus jelas, ya, dha, ya. Maka itu adalah huruf yang berat atau yang tebal kita ucapkannya. Ghairil maghdubi alaihim, gha, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Lalu siratal mustaqim, ya. Sirata, ya. Sirata, bukan siroto, ya. Maka ketika kita salah mengucapkan saya, nanti maknanya beda, ya. Beda, betul. Ya, karena itu kasroh, ya. Tidak kentara mana so mana sin, karena sama-sama kasroh dan bunyinya sama saja. Nah, nanti yang membedakan adalah sin itu tipis, tapi so itu adalah huruf tebal, ya. Lalu qaf, ya. Al-Qur'an, ya. Khussa dhaghtin kidh, ya. Lalu al-ghidh, ya. Dha itu, ya. Dan itu tebal sambil mengembungkan, ya, mengembungkan dari mulut kita. Nah, itu isti'la dan istifal. Nah, selain huruf khussa dhaghtin kid ini, maka itu termasuk dari huruf istifal. Istifal itu ya biasa saja, ya, terdampar saja, ya. Ba, ya, ta, sa, ja, ha, ya, da, za, itu biasa saja, tidak terlalu sulit kita mengucapkannya. Baik Ustadz Amin dan pemirsa. Lalu yang selanjutnya, ya, huruf yang berlawanan atau sifat huruf yang berlawanan itu ada istilah yang kita sebut dengan itbaq dan infitah. Nah, ini hurufnya hampir sama dengan huruf dari isti'la. Ya, maka ada so, ada do, ada to dan dha, ya. Dan semua huruf itbaq
itu masuk dalam huruf isti'la. Hmm. Akan tetapi tidak semua huruf isti'la itu masuk dalam huruf idbaq. Berarti Ya. tidak berlaku sifat kebalikannya Ustadz kalau. Ya, jadi enggak, itu tadi yang istilah yang Hmm. atas. Nah, nanti kebalikannya idbaq ini adalah infitah, ya Ustaz Amin. Jadi keempat huruf ini adalah huruf idbaq. Apa itu idbaq ya? Idbaq itu adalah menempelkan sebagian besar lidah kita dari ujung pangkal, ya, pangkal, tepi maupun tengah ke langit-langit bagian atas. Ya. Kalau tadi istilah apa? Pangkalnya saja ke atas. Ke atas. Tapi kalau idbaq ini adalah sebahagian besar dari lidah kita angkat ke langit-langit bagian atas. So, do, ya, to, dho. Lah, yang membedakan apa? Ciri khas dari idbaq ini, ya. Ketika ketika baris bawah atau kasroh, maka yang membedakan itu. Ya, jadi kenapa tidak semua huruf idbaq itu masuk ke istiqla, tapi tidak semua huruf istiqla itu masuk ke idbaq itu karena ada huruf kha, gha, dan qaf, ya, 3 huruf istiqla yang tidak masuk dalam idbaq itu ketika berharokat kasroh, maka dia tidak mengangkat seluruh bagian dari lidahnya ke atas. Ya, contoh ya, si, ketika kita mengucapkan si, mau nggak mau kita tetap harus mengangkat pangkal lidah kita dan sebagian besar dari lidah kita ke atas. Ataupun b, ya, kita juga tetap mengangkat. T, kita tetap angkat pangkal lidah kita dan v. Ya, lain halnya dengan huruf kha, gha, dan qa. Coba kita harokati dengan harokat kasrah, khi. Ya, kita tidak perlu mengangkat pangkal lidah kita, khi, biasa saja. Ya, khi. Tapi itu termasuk huruf isti'la, ya. Lalu ri, ya, lalu qi, ya, dan tidak berat, ya. Karena lawannya dari idbaq itu nanti adalah infitah. Ya, infitah itu ya terbuka, ya. Terbuka itu ya biasa saja ngomongnya, ya. Kayak mulut itu agak enggak tertutup seperti itu. Artinya ya, asal dari kata infitah itu terbuka. Artinya tidak, ya, kebalikan dari idbaq itu yang menempelkan seluruh bahagian dari lidah itu ke langit-langit bagian atas, ya. Lalu yang terakhir ini Ustadz Amin, yang terakhir dari sifatul huruf yang laha diddun atau yang berlawanan adalah idlaq dan ismat, ya. Idlaq dan ismat, ya. Dan ini sebetulnya tidak masuk kategori Ustadz Amin. Kenapa Ustadz? Ya, karena memang tidak mempengaruhi, ya, tidak begitu mempengaruhi dari bacaan huruf hijaiyah kita. Akan tetapi menurut dari matan Ibnu Jazari, ini salah seorang ulama yang mengarang kitab dari tajwid itu, ya, mengatakan ini tetap masuk dalam lahadiddun itu, dari sifat huruf yang berlawanan itu, ya. Bahkan idlaq ismat itu tuh lebih kepada ilmu nahwu dan sorof, ya. Gitu. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita belajar tentang ilmu nahwu dan sorof. Nah, pasti akan lebih menarik, ya Ustadz Amin. Nah, yang termasuk huruf idlaq itu ada 6. Ya, idlaq itu adalah yang keluarannya huruf hijaiyah dengan mudah. Gampang saja, ya sudah, mudah saja. Adalah farra, min, lubbin. Ada 6 huruf. Fa, ra, ma atau mim, ya, nun, lam, dan ba. Ya biasa saja kita mengucapkan fa. Gampang saja kita mengucapkan, mudah saja. Ra, mudah saja kita mengucapkan, ya. Lalu ma, na, la, ba. Ya, lalu ismat, ya, yang kebalikan itu yang mengeluarkannya itu sulit dan butuh penekanan itu ada sekitar 23 huruf, ya, mulai a, ta, sa sampai huruf ya. Ya. Nanti pemirsa Semami Yoga Channel bisa memperhatikan huruf-huruf tersebut. Itu Ustaz. Baik. Ustaz, terima kasih. Kita break sebentar untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.
Baik, pemirsa Semamio GKB Channel, kembali lagi dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu. Tentunya dengan tema yang masih sama, yaitu tentang sifat huruf. Ustadz Uzay, tadi kita sudah banyak membahas mengenai sifat-sifat huruf yang berlawanan. Sekarang, apakah ada sifat huruf yang lawannya, yaitu tidak berlawanan? Ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sifat huruf itu ada dua. Betul? Yang pertama adalah laha diddun, yang kedua adalah laisa laha diddun. Yang pertama adalah yang berlawanan, lalu yang kedua adalah yang tidak berlawanan. Yang berlawanan tidak tadi sudah kita sebutkan ada sekitar 5 huruf-huruf yang berlawanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifatul huruf yang tidak berlawanan, ya. Kurang lebih ada 7, Ustaz Amin. Oke. Ya. Yang pertama adalah safir, lalu yang selanjutnya ada qalqalah, ada inhiraf, ada lin, ada takrir, tafashi, dan istitalah. Ya. Baik, Ustadz Amin. Yang pertama adalah safir. Apa artinya itu? safir, Ustadz? Safir itu. Safir itu adalah suara tambahan yang keluarnya itu dari antara dua bibir. Ya. Oke. Nah, hurufnya itu ada 3, Ustadz Amin. Ada za, ada sa, ada so. Kayak agak mendesis Ada gitu. mendesis, Ah. ada ngeses gitu, Ustaz, ya. Oke. Ya. Jadi rizqun. Nah, rizqun. Ya, seperti kayak ada gesekan suara yang ya bahasanya mendesis ya, Ustaz mendesis. Amin, ya. Rizqun, ya. Al-muslimuna, ya. Al-muslimuna. Lalu al-muslihun, ya. Al-muslihun, ya. Jadi Oke. itu adalah safir, yaitu suara tambahan yang keluarnya itu dari antara kedua bibir, ya, kedua bibir kita. Ada 3 huruf, za, sa, dan so. Karena ini bukan salah satu huruf yang berlawanan, maka tidak ada lawannya. Oke, Ya, jadi betul yang sekali, pertama Ustadz. itu safir, Ustadz Amin dan pemirsa Semamio GGB Channel yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua adalah huruf qalqalah. Wah, ini sudah familiar Ini kayaknya sudah ya. sangat familiar. Betul. Qalqalah itu sudah sangat familiar. Meskipun nanti perlu juga kita bahas panjang lebar tentang qalqalah. Karena Betul, qalqalah ada qalqalah sughra, ya, yang kecil, ada Kecil, qalqalah kubra, kubra ada yang yang besar, yang tebal, ya. Tapi nanti kita bahas di kesempatan yang lain, insyaallah. Insya Allah. Jadi yang pertama ini adalah qalqalah, ya. Kita ringkas dengan istilah qatbujadin, ya, harus mantul. Qatbujadin, ya. Atau kalau dari tempat saya, Ustadz Amin, ya, ada istilahnya toko bejat. Nah, ya, bahasanya itu toko bejat, ya. Untuk apa? Untuk memudahkan menghafalnya. Jadi hafalkan saja, ya, toko bejat atau qatbujadin, ya. Absarihim, ya. Absarihim, ya. Inna batasya, ya. Inna batasya, ya, harus mantul. Baik, berarti ini memantulnya saat bertanda sukun, Ya. Ustadz, ya? Memantulnya itu harus dalam keadaan sukun atau Oke. waqaf atau mati, ya, Ustaz Amin, ya. Betul. Innahu ala raj'ihi, raj'ihi, ya. Huwa yubdi'u, ya. Jadi harus memantul. Oke. Nggak boleh huwa yubdi'u, yubdi'u, nggak boleh. Inna batsa, nggak boleh itu. Karena apa? Ini adalah huruf qalqalah. Qalqalah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Mantul. Falaq, nggak boleh. Falaq, ya, meskipun secara makhraj kalian sudah yakin bahwasanya itu di tempat yang betul dari huruf qaf tersebut, ya, tapi ketika tidak memantulkan, ya itu salah ketika mati, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, itu istilahnya adalah qalqalah, yaitu huruf yang mantul ketika mati atau ketika sukun. Baik, lalu yang ketiga adalah huruf inhiraf, ya. Inhiraf artinya secara bahasa itu adalah memalingkan, ya, memalingkan atau condong, ya. Yang ketika dipalingkan itu, ya, bisa sampai ke makhraj yang lain ternyata, Oh, Ustaz Amin. seperti itu, Ustadz. Ya, tetapi suaranya tetap dalam koridor dari makhraj tersebut, ya, yaitu ada 2 huruf, ada huruf lam, ya, ada huruf ro, ya.
Kalau lam itu adalah tepi lidah, ya kita tempelkan kepada gigi geraham, ya. Lam. La, ya. La. Jadi bukan di ujung lidah malah Ustadz Amin, La. ya. Lah, apa ya? Kalau sifat inhiraf dari lam itu adalah memalingkan ke kanan dan ke kiri. Ya, kita palingkan huruf lam itu, maka la, ya kita boleh ke gigi geraham bagian kiri atau ke kanan. Oke. Ya, la, ya. Kalau nggak memantul apa? Ya maksudnya kalau tidak dipalingkan apa akibatnya? Bisa memantul. Yaitu yang tidak boleh karena lam itu bukan memantul, bukan kolkola. Bukan kolkol. Ya, maka alhamdu ini sering salah. Alhamdu. Makanya lam itu seolah-olah kayak mantul padahal Betul dia sekali. bukan huruf kolkola. Karena apa? Tidak dipalingkan, maka kita harus memalingkan huruf lam itu ke kiri atau ke kanan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi harus kita palingkan. Lalu yang kedua adalah ro. Ya, Nah, ini yang kedua biasanya adalah sering mantul ini, Ustaz. ro, ya. Betul. Ro itu kan sebetulnya sifatnya adalah bergetar, ro, ya. Tapi ternyata Mer. tidak boleh bergetar terlalu banyak. Nanti juga ada istilah sifatnya takrir, ya. Nanti Hmm. setelah ini kita bahas, ya. Jadi ro itu memalingkannya adalah dari luar ke dalam, ya. Ro itu makhrajnya di mana? Ya, ujung lidah kita tempelkan ke gusi, ro. Nah, ya, ro. Dan cara memalingkannya adalah dari luar ke dalam. Maka lidah kita tarik ke dalam, ro. Ro. Ya, agar Ro. tidak apa? Ro. Ro. Nah, kalau Ra. kita tidak tarik ke dalam, maka seolah-olah ro, ya, terlalu banyak getaran. Ra. Getarnya sekali saja, ro, ro. Jadi agak ditarik ke dalam. Seperti lam itu kita tarik ke kanan atau ke Oh. kiri. Kita palingkan ke kanan atau palingkan ke kiri, ya, tergantung kebiasaan kita. Kalau saya la itu pakai ke kiri, ya. Ya. Kalau ro itu tadi dari depan ke belakang, ya. Ar-Rahman bukan ar-Roh. Ah, itu salah Betul. karena terlalu banyak getarannya. Nah, biasanya Ya. sering terjadi itu, Ustaz. Iya, bahasanya itu melebih-lebihkan Nah, dan itu dia. malah salah, ya. Seolah-olah kayak ini rohnya fasih banget, ya, karena mungkin banyak makan cabai itu kan. Kalau orang nggak suka makan cabai kan cadel atau cedal, ya. Nah, itu cadel. kan. Nah, tapi kalau banyak makan cabai, rohnya itu lebih ceto wela welo gitu kan istilahnya. Tapi itu sebetulnya adalah yang salah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah lin, Ustaz. Itu tadi inhiraf. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah Lin. lin. Lin itu adalah ya dan wawu mati, ya. Dan sebelumnya itu berbaris atas, ya, atau berharokat Oh, fathah. gitu. Yaumiddin. Dan lin itu lembut saja, nggak usah Yang- terlalu yaumiddin. Nah, itu terlalu menekan dan itu salah. Dan bacaannya lembut saja, maliki yaumiddin, ya. Au, itulah wawunya, au, ya, lembut dan tidak menekan, ya. Yaumiddin, au, ya. Dan yang selanjutnya itu takrir, ya. Takrir Oke. itu adalah ro, ya. Takrir itu adalah sifat bergetar, ya. Sifat bergetar itu ya Hanya hanya satu, ada Ustaz, pada ya? ro, dan bergetarnya sekali saja, itu tadi dari Mar. luar ke dalam, ya, ro, Mar. ya, ro, ya. Jadi ujung lidah kita getarkan. Lalu yang selanjutnya Ustadz Amin ada yang namanya sifat tafasyi, ya. Intisyarun nafasi, menyebarnya nafas, ya. Jadi tadi ada yang mengalirkan nafas. Mengalirkan nafas, Nah, menahan nafas, menahan sekarang nafas. Sekarang adalah menyebarkan menyebarkan nafas, ya. Berarti shin itu juga termasuk hamas, ya. Fahathahu syakhsun sakat. Shin itu tadi, ya. Dan shin itu mengalirkan nafas, dan ternyata di bagian sifat yang tidak berlawanan ini ada istilah tafasyi, yaitu menyebarkan nafas, ya, sya, Oke. ya. Ya karena memang makhraj dari huruf shin itu ada di tengah-tengah lidah. Betul. Ya, jadi mungkin nafasnya itu Sya. lebih menyebar ke bagian seluruh mulut kita. Sya, ya, sya. Asyams, ya, asyams. Ya, ini berat juga, ya, Oke, kata betul. wasyamsi wadhuhaha. Ya, karena apa? Setelah shin kita langsung ke sin yang tipis, ya. Betul. Shin kita terus asyamsu, ya. Asyamsu setelah dari tengah lidah kita langsung Asyam. lari ke Ujung lidah. ujung lidah, ya. Sa, Sa. ya, sa ke gigi bagian bawah itu tadi, sa, ya. Sya dan sa.
Lalu yang terakhir Ustadz Amin dan pemirsa Smamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah adalah sifat yang kita sebut dengan istitalah, yaitu memanjangkan suara dari pangkal atau belakang lidah kita itu sampai ujung dari tepi lidah kita, ya. Jadi gesekan antara tepi lidah dengan gigi geraham atas. Jadi Bo, dari belakang pangkal bo, ini menuju ke tepi. tepi lidah itu kita tempelkan ke geraham bagian atas. Bo, ya. Bo, Bo, walau bolin, ya. Jadi itu sifat istitolah, ya. Jadi sifat yang tidak berlawan itu tadi ada ada 7 7. macam, dari safir, lalu qalqalah yang sudah kita kenal semua, lalu ada inhiraf, ada lin, takrir, tafasyi, Dan dan yang terakhir isto. adalah istitolah. Oke. Baik Ustadz Uzair, terima kasih atas ilmunya. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita tutup acara Kalbu malam ini, mungkin Ustadz Uzair bisa memberikan closing statement kepada pemirsa Smamio GKB Channel. Baik, terima kasih Ustadz Amin dan pemirsa Smamio GP Channel yang dirahmati oleh Allah. Eh, ini adalah ilmu yang sebetulnya harus kita ketahui. Ya, mau nggak mau kita harus ketahui. Karena kita belajar tentang Al-Quran, Quran. dan Al-Quran itu adalah pedoman yang harus kita yakini kebenarannya. Oke. Ya. Dan ketika kita eh, cinta kepada Al-Quran, ya, ketika kita cinta kepada istri kita, ya. Ustadz Amin kan sudah punya istri, ya. Betul sekali Ustadz. Kalau anak bagaimana Ustadz Amin? Masih belum. Masih proses, ya. Mudah-mudahan Ustadz Amin Amin, segera amin, amin. diberikan momongan atau dzurriyyah keturunan sehingga ya nanti menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, Amin. ketika kita belajar tentunya ya kita harus cinta kepada yang kita pelajari. Minimal yang pertama itu harus cinta dulu Ustadz Amin, ya. Karena ketika kita tidak mencintainya itu ya kita akan ogah-ogahan, Oke, betul Ustadz. ya. Dan sekarang pertanyaannya, sudah cintakah kita kepada Al-Quran belum? Ya. Nah, salah satu buktinya apa? Salah satu bukti cinta kita kepada Al-Quran itu ya minimal kita membacanya setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah benarkah bacaan kita atau belum? Kalau belum benar di dalam membaca, kalau kita mengaku cinta kepada Al-Quran, kita cinta kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya marilah kita belajar, ya mulai dari itu tadi, dari cara membacanya, nanti tahu cara menerjemahkannya, mengartikannya, bahkan lebih baik lagi ketika kita tahu bagaimana para ulama-ulama itu menafsirkannya, sehingga apa? Ketika kita mengamalkannya, kita tidak ke jalan yang salah, Betul ya. sekali Ustadz. Ya, jadi bukan jalan-jalan dolin yang sesat, ya, atau jalan-jalan yang al-maghdub, yang dimurkai ini. Nah, itu nanti pembahasannya panjang lebar, ya. Makanya kalau kita mengaku kita cinta kepada Al-Qur'an, ya, dan kita mau mempelajari Al-Qur'an, ya minimal kita mulai dari bacaannya. Nah, maka pemirsa, tadi ada sifatul huruf, ya, sifat yang melekat kepada huruf Huruf. tersebut, ya. Karena kalau kita tahu sifat huruf itu membacanya jadi indah, ya. Tadi ada tipis, ada tebal, ya. Kalau semuanya kita baca tebal, semuanya kan nggak enak, ya, Kedengarannya ya. nggak enak Kayak sekali tadi Ustadz. mahmasotin, ya. Mim itu huruf tipis, kho itu huruf tebal, ya. Mim itu huruf tipis dan so itu huruf tebal. Jadi tipis tebal kan orang membacanya jadi enak, ya. Tidak lempeng tinggi terus, tidak tebal terus, tidak tipis terus, tapi ada tipis, ada tebal. Mahmasotin, ya. Jadi ada tipis, ada tebal. Dan ketika kita nanti sudah tahu cara membacanya, ya insya Allah kalau makhorijul huruf, ya, kita tidak mungkin salah mengartikannya, ya. Yang sudah sering saya katakan, la'allakum tashkurun menjadi la'allakum taskurun, ya. Mudah-mudahan kalian itu bersyukur, Betul. aslinya itu seperti itu, tapi ketika kita salah membacanya, maka kita baca dengan sin yang tipis itu, la'allakum taskurun, mudah-mudahan kalian Mabuk. mabuk. Nah, makanya marilah pemirsa dan tentunya siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP, ayo kita belajar bersama, ayo kita mantapkan hati kita untuk selalu menambah keilmuan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita itu merasa malas, ya.
Jangan sampai kita itu merasa malas kepada Al-Qur'an. Betul. Ya, kita harus buang jauh-jauh ya sifat kaslan atau sifat malas itu, karena sifat malas itu yang nanti akan memperdaya kita dan ujungnya apa? Ya sudah, tujuan kita nggak akan tercapai. Ya mungkin tercapai, tetapi dengan kemalasan itu tujuan kita itu maka akan berbelok-belok. Betul Ya sekali bukan ke Ustaz. Sirotol Mustaqim malah ke Waladolin itu tadi ya Ustaz Amin ya. Maka jangan sampai ya ijtahid wala taksal ya, bersungguh-sungguhlah ya, pancangkan dan yakinkan dalam diri kalian itu bahwasanya belajar itu adalah kewajiban. Betul. Ijtahid sungguh-sungguh wala taksal ya, dan janganlah kalian sekali-kali malas. Itu saja mungkin Ustadz Amin yang Oke. bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Huzaifatur Rahman. Baik pemirsa Semami YGKB Channel. Jadi untuk mencintai Al-Quran atau bukti mencintai Al-Quran yaitu dengan cara selalu membaca Al-Quran, kemudian belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Belajar ilmu Al-Quran banyak cara. Bisa dengan berdiskusi dengan teman atau dengan orang yang kita kenal, orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Bisa juga membaca buku dan juga bisa dengan menyaksikan acara Kalbu ini, Ustaz. Betul sekali Oke, Ustadz Amin. baik, saya akhiri untuk acara Kalbu malam hari ini. Terima kasih untuk pemirsa Semami YGKB Channel, khususnya untuk Ustadz Huzaifatur Rahman. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.